Selamat pagi anak-anak semuanya. Terima kasih. Saya buka dulu masker Bapak ini supaya suara saya terang, karena memang jarak kita sangat jauh, ada 3 meter ini. Kita sudah memasuki PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas yang dihadiri hanya 25% murid atau siswa, karena kita zona hijau. Jadi untuk siswa yang tidak hadir tatap muka pada hari ini, nanti akan kami berikan pembelajaran jarak jauh lewat daring. Nanti kita bisa Zoom atau melalui video pembelajaran. Jadi anak-anakku semuanya yang baik-baik, mari kita menjaga kesehatan. Tadi Bapak sudah memberi arahan dan bimbingan. Kita sudah berdoa kan? Maka tadi juga sudah ada resepsi, sudah ada pembukaan. Maka kita masuk ke inti pembelajaran. Hari ini kita membahas tentang menuliskan gagasan pokok dalam teks. Saya ulangi, nanti kamu sebutkan. Menuliskan gagasan pokok dalam teks. Tentang apa anak-anak? Menuliskan gagasan pokok dalam teks. Terima kasih. Ini kita hanya melanjutkan. Bapak sudah menerangkan lebih dalam pada pembelajaran kita yang lampau atau yang lalu. Maka sekarang saya ingatkan bahwa gagasan pokok itu dapat berupa kata. Berupa apa? Kata. Ya, makan itu kata. Nah, bisa berupa prasa atau prase. Prasa itu adalah gabungan kata. Jadi bisa juga berupa klausa. Jadi saya ulangi, gagasan pokok dapat berupa kata, prasa atau klausa. Guna merinci gagasan pokok diperlukan gagasan penjelas, ya. Jadi gagasan penjelas itu sudah tahu. Mari sudah Bapak terangkan. Nah, inilah langkah-langkah menuliskan gagasan pokok. Ya, 1. Bacalah seluruh paragraf dengan cermat. Jadi kalau ada satu paragraf dibaca dengan cermat. Nanti kita setelah membacanya bisa kita tentukan inilah gagasan pokok dari paragraf ini. Begitu. Nah, kedua, cermati kalimat pertama hingga terakhir. Ya, jadi tidak boleh mencermati hanya kalimat pertama. Ya, atau kalimat yang pertama. Semua harus kita baca dan cermati, mulai dari kalimat pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, ketiga, menentukan kalimat utama pada paragraf. Bahwa setiap paragraf ada kalimat utamanya. Jadi tentukanlah kalimat utama masing-masing paragraf itu. Keempat, menentukan inti kalimat. Ini yang lebih dominan. Ini yang merupakan inti pokok persoalan ini. Jadi inilah yang merupakan kalimat utama dari paragraf ini. Nah, kemudian kita mengubah kalimat utama menjadi lebih ringkas. Nah, jadi kalimat itu tadi yang Bapak terangkan itu adalah merupakan langkah-langkah menuliskan gagasan pokok. Jadi ada 5 langkah untuk menuliskan gagasan pokok. Nah, kalau sudah tahu itu, kalau disuruh menulis gagasan pokok, tentu kalian semua sudah bisa dan paham. Anak-anak, sekarang kita melanjut ke menyusun ringkasan. Ya, halaman 7 bukunya ya anak-anak. Menyusun ringkasan. Apa tadi anak-anak? Menyusun ringkasan. Ya, apa itu ringkasan? Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang. Itu ringkasan. Jadi saya ulangi, ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang
dalam bentuk yang singkat dan efektif. Singkat, ya, efektif, tidak bertele-tele. Efektif artinya berdaya guna. Apa arti efektif, anak-anak? Berdaya guna. Sekali lagi, apa arti efektif? Berdaya guna. Semangat dong, ya. Oke, kemudian Bapak lanjutkan dengan ringkasan. Itu merupakan inti teks. Ringkasan merupakan apa? Inti teks. Jadi teksnya itu panjang. Diringkaslah dalam bentuk singkat, ya. Itulah namanya ringkasan. Meringkas itu dikatakan juga mensinopsis. Jadi sinopsiskanlah paragraf ini, sinopsiskanlah teks ini, sinopsiskanlah cerita ini. Berarti kita disuruh meringkaskannya. Nah, anak-anakku sekalian, ringkasan dapat berupa ringkasan sebuah buku, bab maupun artikel. Jadi satu buku yang beberapa halaman itu dapat diringkas, isinya menjadi singkat. Demikian juga bab per bab dapat diringkas itu. Artikel, ya, atau tulisan itu dapat diringkas menjadi bentuk singkat. Itu dia, anak-anak. Nah, kemudian dengan membuat ringkasan kita mempelajari cara seseorang menyusun pikirannya dalam gagasan-gagasan yang diatur, dari gagasan yang besar menuju gagasan yang bagaimana? Dari gagasan yang besar menuju gagasan penunjang. Jadi ringkasan yang dibuat dapat digunakan untuk menangkap pokok pikiran dan tujuan penulis. Nah, anak-anak, di sini Bapak jelaskan tentang cara membuat ringkasan. Ya, nanti kalau kita disuruh meringkas, inilah cara membuat ringkasannya. Nah, yang pertama, cara membuat ringkasan, membaca naskah asli. Nah, apa yang mau kita ringkas itu? Apakah dia cerita? Apakah dia sebuah buku, bab, atau artikel? Maka kita baca naskah asli dengan cermat. Nah, kedua, mencatat gagasan utama. Misalnya dia sebuah artikel. Nah, jadi kita baca dengan cermat. Nah, kita tuliskanlah gagasan utamanya. Setelah kita catat gagasan utama, kita mengikuti yang ketiga. Nah, gunakan kalimat baru. Jangan lagi yang tertulis itu secara utuh dari cerita atau dari artikel, dari bab. Begitu tertulis di situ dalam ringkasanmu seperti itu juga tetap. Nah, adalah perubahan. Itu maksudnya gunakan kalimat baru. Ya, anak, dengan kata-katamu sendiri, tapi yang tetap, ya, yang tetap sama dengan inti ataupun isi dari yang kau ringkas itu. Nah, keempat adalah ketentuan tambahan. Jadi anak-anakku, keempat hal tadi yang sudah Bapak katakan itu, itulah yang merupakan cara membuat ringkasan. Nah, jadi anak-anak, ringkasan itu adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Jadi tulisan yang panjang bisa disingkat menjadi ringkas dan efektif. Nah, jadi itulah anak-anak yang Bapak terangkan hari ini. Kemarin kita sudah mengerjakan soal pilihan berganda. Nah, sekarang kita periksa dulu
Nanti Bapak tidak usah lagi membaca ABCD-nya, dengan ringkas saja ya anak-anak. Kita periksa, lihat LKS-mu halaman 9. Sudah? Periksa masing-masing dengan jujur. Kalau jawabmu benar, buat tanda checklist benar. Kalau jawabanmu salah, silang. Nanti kita jumlah, baru Bapak periksa dan Bapak nilai. Paham anak-anak? Sebelah kanan tidak menjawab. Paham anak-anak semuanya? Baik, terima kasih. Kita memiliki keterbatasan dalam pembelajaran ini karena suasana. Jadi kita manfaatkan waktu ini agar segala kekurangan Bapak mohon maaf. Nah, lihat pembelajaran 1 halaman 9. Pilihan berganda nomor 1. Di sini ada ABCD-nya. Saya ulangi, tapi Bapak tidak membacakan ABCD-nya supaya kita semua memeriksa pekerjaan kita langsung kepada jawabannya. Saya bacakan soal, langsung dijawab, periksa masing-masing pekerjaanmu. Oke, bisa kita mulai? Ya. Buat tanda benar kalau benar, salah kalau salah. Gagasan pokok sering disebut. Siapa tahu? Gagasan utama. Mantap. Gagasan utama. Gagasan utama itu A, B, C atau D? C. Nomor 1 jawabnya adalah C. Nomor 2, gagasan pokok dalam setiap paragraf dijabarkan secara lebih terperinci melalui Gagasan pendukung. kuat apa? Gagasan pendukung. Jawabannya C. Periksa pekerjaan masing-masing. 3. Salah satu cara mencari gagasan pendukung adalah B. Menemukan gagasan pokok. B ya anak-anak. Oke. Nomor 4. Saat mencari gagasan pokok, sebaiknya membaca teks dengan cara teliti dan cermat. Juga C nomor 4. Nomor 5. Kalimat yang mengandung gagasan pendukung disebut Kalimat utama. bukan nah. Jadi kalau dia mengandung gagasan pendukung, berarti itu disebut kalimat pendukung. A. Apa jawabnya nomor 5? A. Nomor 6. Kalimat penjelas merupakan penjabaran dari kalimat utama. C. Oke. Nomor 7. Kalimat utama yang terletak di akhir paragraf merupakan ciri paragraf induktif karena dia kalimat utamanya di akhir paragraf. Jadi kalau dia di akhir paragraf kalimat utamanya itu adalah paragraf induktif. Nah, nomor 8. Kalimat utama yang terletak di awal paragraf merupakan ciri dari paragraf deduktif. A. Jadi anak-anak kami yang di rumah juga nanti sama dengan yang tatap muka di sekolah ini. Periksa masing-masing pekerjaanmu dengan jujur. Buat benar kalau benar, salah kalau salah. Benar dengan men-checklist, salah dengan mengcross atau menyilang. Nomor berapa sekarang anak-anak? 9, Pak. Baik, dengarkan nomor 9 ini. Ringkasan, hari baru kita pelajari. Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Apa itu? A atau B? B. Itu tadi kan baru kita pelajari, betul? Terima kasih. Nah, nomor 10 di sini ada satu paragraf panjang. Gagasan pokok pada teks tersebut
terletak pada kalimat pertama, yaitu A atau B? Ya, kalau dia gagasan pokoknya terletak pada awal kalimat, itu tadi disebut apa? Paragraf deduktif. Itu dihafal, jangan lupa. Oh, ini mana paragraf deduktif, mana paragraf induktif, mana deduktif, induktif atau campuran. Harus sudah dipahami itu karena sudah Bapak jelaskan kemarin. Masuk ke nomor, ya ini dia 11. Berarti semangat. Kalau tidak menjawab berarti tidak memperhatikan atau memerhatikan ya. Nah, gagasan utama paragraf tersebut adalah bencana banjir lumpur menimbulkan berbagai penyakit. C. 12. Ringkasan yang tepat untuk teks tersebut adalah bencana banjir lumpur di Tangerang Selatan mengakibatkan munculnya penyakit karena lingkungan yang kotor. C. Dah? Oke. Lihat nomor 13. Kalimat utama paragraf tersebut adalah pada nomor 1, 2 atau 3 atau 4. 1A. Di awal gagasan pokoknya itu adalah paragraf deduktif. Nah, anakku lihat nomor 14. Ringkasan yang tepat untuk teks tersebut adalah D. Perayaan Tahun Baru Jakarta menimbulkan dampak yaitu rusaknya sejumlah taman kota. Ini bisa kita lihat di televisi, diberitakan. Nah, lihat nomor 15. Penulisannya huruf kecil awal kalimat. Ingat, awal kalimat selalu ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital. Tempat berlangsungnya metamorfosis kupu-kupu. Kalimat penjelas pada teks di atas adalah bangunan itu terletak di samping gedung Museum Serangga. Di sini pengunjung dapat melihat secara langsung berbagai jenis kupu-kupu. Bahkan di sini juga ada penangkaran tempat berlangsungnya metamorfosis kupu-kupu. Nah, itulah anak-anak yang merupakan kalimat penjelas. Kalau begitu, yang bukan kalimat penjelas adalah A. Di bangunan Taman Kupu kita dapat menikmati panorama kupu-kupu. Itulah dia yang tidak merupakan kalimat penjelas karena kecuali. Jadi kalau ada soal yang kecuali, itu harus hati-hati menjawabnya. Begitu ya anak-anak? Kita cermati, kita perhatikan, kita teliti. Mana jawabnya ini yang paling benar? Kita bukan mencari jawaban yang benar, tetapi mencari jawaban yang paling benar. Nah, itu dia. Oke, lanjut ke nomor 16. Kalimat penjelas pada paragraf di atas ditandai dengan nomor 2, 3, 4. D. 17. Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf di atas termasuk jenis paragraf induktif atau deduktif. Deduktif. B. 18. Kalimat utama paragraf di atas adalah A. Penyakit demam berdarah adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus A. Nomor 18A. 19. Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf di atas termasuk jenis paragraf deduktif. Mantap. Ya. B. 20. Yang terakhir. Tema paragraf tersebut adalah A. Penyebab penyakit demam berdarah. Jadi anak-anakku sekalian, jumlahkanlah dari 20 soal itu tadi. Tuliskan B atau benar,
18 kalau kamu benar 18. Berapa jumlah benarnya? Tulis. Kemudian S atau salah sama dengan misalnya 2. Biar Bapak periksa dan nilai. Anak-anak kami yang mengikuti pembelajaran jarak jauh daring yang sedang berada di rumah, nanti kamu dengarkan penjelasan Bapak tadi, ikuti dan periksalah dengan jujur jawabanmu dari nomor 1 sampai nomor 20 soal pilihan berganda tersebut. Silang kalau salah atau cross, buat tanda checklist benar. Lantas jumlahkan juga berapa kau benar, berapa salah. Ya anak? Oke, inilah kita yang sedang belajar tatap muka dengan jarak yang sangat jauh antara yang satu dengan lainnya. Kita hanya ikut pembelajaran dengan 25% kehadiran saja. Baiklah anak-anak yang di rumah, saya ucapkan terima kasih. Yang mengikuti tatap muka, kita masih langsung lanjut pembelajaran kita.